Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul dari kelompok 8. Kali ini saya akan membahas mengenai kompensasi kerja sumber daya manusia Islami. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian dari kompensasi itu sendiri. Kompensasi adalah sesuatu yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai imbalan jasa mereka, dan kompensasi dapat berupa uang ataupun bukan uang yang mempunyai kecenderungan yang tetap selama karyawan tersebut bekerja dalam perusahaan. Selanjutnya, tujuan dari kompensasi itu sendiri, yang pertama sebagai pemenuh kebutuhan, yang kedua sebagai peningkatan produktivitas kerja, yang ketiga menciptakan keseimbangan dan keadilan, yang keempat memajukan organisasi atau perusahaan. Nah, yang ketiga mengenai macam-macam kompensasi terbagi menjadi dua, yang pertama kompensasi secara langsung ataupun yang kedua secara tidak langsung. Kompensasi tidak langsung adalah kompensasi tambahan yang diberikan atas kebijakan perusahaan, misalnya yaitu tunjangan yang bersifat income. Dan untuk lebih memperjelas lagi mengenai kompensasi sumber daya manusia Islami akan dibahas oleh rekan saya selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama, permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang kedua, kemampuan dan kesediaan tenaga kerja. Yang ketiga, serikat buruh atau organisasi karyawan. Yang keempat, posisi jabatan. Yang kelima, kondisi perekonomian sosial. Yang keenam, produktivitas dan kinerja karyawan. Yang ketujuh, jenis dan sifat pekerjaan. Yang kedelapan, pendidikan dan pengalaman kerja. Teori-teori pengupahan. Teori pengupahan adalah suatu ilmu yang mempelajari cara penentuan dan perubahan bentuk upah yang telah ditetapkan. Yang pertama, teori pengupahan dengan berdasarkan hukum penawaran dan permintaan. Yang kedua, teori upah substansi. Yang ketiga, teori dana tetap untuk upah. Yang selanjutnya, teori produktivitas marginal. Yang kelima, teori investasi sumber daya manusia. Yang keenam, teori upah konstektual. Tingkat upah pada suatu perusahaan dipengaruhi beberapa faktor. Di sini yaitu kondisi perusahaan itu sendiri, faktor sosial masyarakat, kualitas produk, teknologi yang ditetapkan di perusahaan yang mempengaruhi oleh kualitas dan produktivitas sumber daya manusia. Selanjutnya, tingkat upah di perusahaan lain yang sejenis. Selanjutnya, manajemen pimpinan perusahaan lain yang sejenis. Yang terakhir, tingkat manajemen pemimpin perusahaan. Yang terakhir, kompensasi berdasarkan ajaran Islam. Yang pertama, upah yang telah disebutkan atau anjuran musamma, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai kerelaan dua pihak yang bertransaksi. Yang kedua, upah yang sepadam, ajrul misli, adalah upah yang sepadam dengan pekerjaan serta sepadan dengan kondisi pekerjaan jika akadnya menyebutkan jenis atau manfaat kerjaannya. Sekian hasil pemaparan dari kelompok kami. Saya ucapkan billahi fisabilillah wa astagfirullahal khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.